Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 12 IPA 4 dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisa struktur dan kebahasaan teks editorial tentang rutin mengevaluasi sekolah tatap muka. Di sini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alisa Salsabila Surya Putri selaku moderator dan anggota kelompok kami yakni Askara Ihan, Dev Maju Madil, Nabila Nurdita, dan Nadia Firestia. Pernyataan umum. Masalah yang diangkat. Protokol kesehatan menjadi kunci sukses sekolah tatap muka. Pernyataan umum atau tesis. Latar belakang. Apakah sekolah tatap muka menjadi klaster baru penyebaran COVID-19? Isu utama. Satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang tertular COVID-19. Argumentasi. Isu yang beredar di masyarakat atau argumen dan pendapat. Sejauh ini memang belum ada klaster PTM. Akan tetapi, data yang dikeluarkan Kemendikbudristek patut menjadi perhatian. Disebutkan bahwa sejak Juli 2020 hingga September 2021, ada 2,8% dari 46.500 satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular COVID-19. PTM harus tetap jalan terus. Pendidikan tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Penutupan sekolah yang berkepanjangan membuat peserta didik semakin tertinggal dalam belajar. Tidak saja memperlebar kesenjangan pendidikan, kondisi ini berdampak nyata pada hilangnya pengalaman belajar dan putus sekolah. Ya, pada prediksi, sebab kata Presiden Jokowi, kemarin pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi secara pasti kapan akan betul-betul berakhir. COVID-19 tidak mungkin hilang secara total. Yang bisa dilakukan ialah mengendalikan penyebarannya. Isu yang beredar di masyarakat atau ditolak, atau ulasan redaksi. Tindakan yang diambil sejumlah daerah patut diapresiasi. Sekolah langsung ditutup. Contohnya DKI Jakarta. Sejak melaksanakan PTM, mulai 30 Agustus sampai 22 September, terdapat 7 sekolah yang ditutup sementara. Pada fakta peristiwanya, yang pertama, disebutkan bahwa sejak Juli 2020 hingga September 2021, ada 2,8% dari 46.500 satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular COVID-19. Kedua, sejak melaksanakan PTM mulai 30 Agustus sampai 22 September, terdapat 7 sekolah yang ditutup sementara. Dan yang ketiga, berdasarkan data yang dihimpun Kemendikbudristek sejak Maret tahun lalu, kasus penyebaran COVID-19 paling banyak terjadi di sekolah dasar, yakni sebesar 2,78% atau 580 sekolah, disusul 252 PAUD, 241 SMP, serta 107 SMA dan 70 SMK. Solusi. Yang pertama, pastikan seluruh siswa dan guru menggunakan masker, menjaga jarak, mengukur suhu, dan menjalankan kewajiban mencuci tangan sebelum dan setelah memasuki ruang kelas. Jangan sampai misalnya ada siswa atau guru yang berkerumunan untuk berfoto-foto tanpa menjaga jarak dan memakai masker. Begitupun dengan syarat kewajiban 2 kali vaksin untuk siswa dan tenaga pendidik serta pihak-pihak di lingkungan sekolah wajib dilaksanakan. Jika ada siswa atau guru yang belum divaksin, sebaiknya kegiatan PTM ditangguhkan. Penegasan ulang. Pengawasan dan rutin mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dapat mencegah munculnya klaster baru di sekolah. Faktor keamanan bagi peserta didik dan tenaga pengajar tetap menjadi yang utama. Kesimpulannya, pengawasan dan rutin mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dapat mencegah munculnya klaster baru di sekolah. Faktor keamanan bagi peserta didik dan tenaga pengajar tetap menjadi yang utama.
Analisis kebahasaan. Pertama, kata populer. Kata penilaian dari kata kajian evaluasi. Kata kegiatan dari kata aktivitas. Kata nyata dari kata kajian fakta. Kata total dari kata kajian jumlah. Kata panduan dari kata kajian agenda. Prediksi dari kata kajian perkiraan. Protokol dari kata kajian persetujuan. Belajar dari kata kajian studi, dan utama dari kata kajian prioritas. Selanjutnya kata petunjuk. 1. Sejauh ini memang belum ada klaster PTM. 2. Terlepas dari kontroversi kebenaran data tersebut, faktanya bahwa ada satuan pendidikan yang tertular COVID-19. 3. Tidak saja memperlebar kesenjangan pendidikan, kondisi ini berdampak nyata pada hilangnya pengalaman belajar dan putus sekolah. 4. Panduan SKB 4 Menteri itu membolehkan pembelajaran tatap muka, tidak mewajibkan. 5. Data itu harusnya bisa menjadi bahan evaluasi. 6. Hasil evaluasi itu bila perlu melibatkan pakar epidemiologi untuk menentukan apakah PTM di sekolah tertentu dilanjutkan atau dihentikan sementara. Yang terakhir, konjungsi pada saat penyebaran COVID-19 mulai melandai. 2. Sebab, kata Presiden Joko Widodo kemarin, pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi secara pasti kapan akan betul-betul berakhir. COVID-19 tidak mungkin hilang secara total. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam bentuk apapun. Terima kasih kepada Ibu Amelia Firza selaku guru bahasa Indonesia kami. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.